Shalom Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini. Kita akan mengadakan doa malam. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian berjejakan anugerah. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa ucapan syukur dan memohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa dimulai. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang telah Tuhan berikan kepada kami, di mana sampai hari ini kami masih boleh merasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat keluarga kami, buat saudara-saudara kami, teman-teman kami, di mananya kami ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Bila mana sampai hari ini kami ada, itu adalah karena kasih kemurahan-Mu. Bapa, kami juga memohon kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Kami menyadari sebagai manusia kami tidak luput dari salah dan dosa. Ampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, sucikan dan layakkan kami, agar kami boleh layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana kita berdoa agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberikan hikmat untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tepat untuk mengatasi COVID-19. Kita juga berdoa buat semua masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, agar tetap tenang dan waspada. Dan kita juga berdoa agar vaksin COVID-19 yang sedang diteliti para ilmuwan berhasil dan dapat segera diedarkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Indonesia dalam naungan-Mu. Indonesia
bersama-sama kita berdoa buat GMI Konta pengembangan sementara. Kita doakan untuk Pendeta Tahir sebagai pemimpin agar tetap sehat dan berhikmat dalam memimpin. Kita juga berdoa buat persiapan Konta pada tanggal 26 dan 27 September agar semua acara boleh berjalan dengan baik dan tetap dipelihara kesehatan para peserta Konta yang hadir. Kita juga berdoa buat diakonia sosial agar tetap dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain, khususnya di masa pandemi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bapa, kami berdoa buat Pendeta Tahir, kiranya Tuhan memberikan dia hikmat sebagai pemimpin, Tuhan memberikan dia kesehatan, dan biarlah dia boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pakai Pendeta Tahir dengan luar biasa. Kiranya semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat Konta pada tanggal 26 dan 27 September. Biarlah semua acara boleh berlangsung dengan baik Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan kami serahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati acara yang akan dimulai pada tanggal 26-27 September nanti. Biar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat badan diakonia. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Mereka sebagai saluran berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam lembaga sosial yang mereka jalani, yang mereka adakan Tuhan. Biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu yang akan dipermuliakan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa buat gereja MDC agar hamba Tuhan dapat menyampaikan firman Tuhan dengan benar sehingga jemaat boleh mengalami pertumbuhan rohani. Kita juga akan berdoa buat semua jemaat yang melayani di gereja. Semoga Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanannya. Kita juga akan berdoa agar semua jemaat tetap sehat dan dilindungi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan taat pada perintah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau berdoa buat gereja kami MDC Tuhan. Kami serahkan MDC ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati semua hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya mereka boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan biarlah apa yang mereka sampaikan adalah berasal daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah kami boleh bertumbuh di tempat ini sebagai jemaat Tuhan. Kami boleh bertumbuh di dalam iman dan kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan seluruh jemaat MDC di tempat ini. Biarlah Tuhan kami boleh bertumbuh di tempat ini. Kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami perubahan di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga, baik di dalam masyarakat, di dalam kami berkumpul bersama orang-orang di sekeliling kami. Biarlah hanya kasih-Mu yang akan terpancar Tuhan. Biarlah mereka boleh melihat kasih Yesus ada di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini saya mengajak kita merenungkan tentang iman dan juga doa. Mari kita sama-sama membuka kitab Matius pasal 21 ayat 22. Matius pasal 21 ayat 22. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, pada saat kami merenungkan firman-Mu,
Mari Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati kami, menolong kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan juga dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Dengan hikmat dan juga keterbatasan kami sungguh tahu sulit bagi kami untuk boleh mengerti firman-Mu, sebab itu kami sungguh membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah iman, adalah dasar kita berdoa pada Tuhan. Maka pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah, apa yang menunjukkan bahwa seseorang itu sudah benar-benar lahir baru atau sudah percaya kepada Kristus? Apakah seseorang yang rajin datang ke gereja itu sudah menunjukkan bahwa dia benar-benar percaya kepada Kristus? Saya kira belum tentu. Karena kita lihat ada juga orang non-Kristen yang belum percaya kepada Kristus, bisa juga datang ke gereja, duduk bersama dengan kita di dalam ruang ibadah. Apakah seseorang yang rajin pelayanan itu menunjukkan bahwa dia sudah lahir baru ataupun sudah betul-betul percaya kepada Kristus? Menurut saya juga belum tentu. Karena kita lihat ada juga orang yang belum dibaptis, yang belum percaya kepada Kristus, bisa juga melayani di dalam sebuah gereja. Jadi belum tentu. Apakah seseorang yang rajin memberikan persembahan itu sudah menunjukkan bahwa dia benar-benar sudah lahir baru atau sudah percaya kepada Kristus? Menurut saya juga belum tentu. Kita lihat kadang juga ada orang non-Kristen yang bisa juga memberikan persembahan, sumbangan ke gereja. Dan apakah seseorang yang rajin membaca Alkitab itu menunjukkan bahwa dia benar-benar sudah lahir baru atau sudah percaya kepada Kristus? Menurut saya juga belum tentu. Karena banyak juga orang yang belum Kristen juga membaca Alkitab, juga membaca firman Tuhan dengan motivasi dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, tidak bisa kita katakan bahwa seseorang yang datang atau rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin memberikan persembahan, rajin membaca Alkitab itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah benar-benar lahir baru atau sudah percaya kepada Kristus. Jadi apa yang menunjukkan bahwa seseorang itu betul-betul sudah lahir baru, sudah percaya kepada Kristus? Menurut saya yaitu ketika dia selalu menjalin komunikasi dengan Tuhan atau selalu berdoa kepada Tuhan. Seseorang yang belum lahir baru atau belum percaya Yesus, dia pasti tidak bersedia berdoa. Dia pasti juga tidak akan bisa berdoa. Kalaupun dia ikut berdoa, saya yakin hatinya pasti akan merasa tidak enak atau merasa tidak nyaman. Sama halnya kalau kita yang beragama Kristen, kita masuk ke dalam satu rumah ibadah yang non-Kristen, kita misalnya disuruh berlutut atau berdoa kepada Tuhan mereka, saya yakin juga hati kita juga akan menolak. Hati kita juga akan merasa sangat tidak nyaman untuk melakukan itu. Jadi seseorang yang bersedia dan selalu haus berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, itulah menurut saya adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi kalau engkau katakan bahwa engkau sudah percaya kepada Kristus, tetapi engkau jarang berdoa, atau engkau malas berdoa, atau engkau tidak mau berdoa, maka saya kira engkau harus introspeksi diri. Apakah engkau benar-benar sudah percaya kepada Kristus? Nah, kalau kita membaca kitab Roma pasal 8 ayat 26 mencatat,
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kalau kita membaca ayat ini jelas mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya doa adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita. Dan kalau kita mau selalu taat pada pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan terus bekerja di dalam diri kita. Dia akan terus bekerja. Dia akan terus menegur, mengingatkan kita. Dia akan terus memimpin kehidupan kita. Bahkan terus akan mendorong kita, membuat kita memiliki satu kerinduan untuk terus berdoa kepada Tuhan. Sehingga berdoa itu akan menjadi suatu hal yang alami yang akan kita lakukan sehari-hari sebagai gaya hidup daripada kita orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, kita harus selalu mengingat bahwa doa itu harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Kita bukan saja harus membaca Alkitab setiap hari. Terlebih lagi, kita juga harus berdoa. Kita tetap harus menjalin satu komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dengan demikian, kita baru bisa datang sampai ke hadapan Bapa. Kita baru bisa menghampiri Bapa di surga. Dan hidup kita akan terus diperbaharui di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, berdoa itu bukan mengubah kehendak Tuhan. Kita berdoa bukan berarti kita mau mengubah kehendak Tuhan. Tujuan berdoa itu bukan mau memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Memaksa Tuhan mengabulkan apapun yang kita minta. Itu bukan tujuan berdoa yang sebenarnya. Tujuan berdoa yang sebenarnya adalah supaya melalui hubungan atau komunikasi yang kita jalin dengan Tuhan, maka hidup kita itu akan menjadi satu hidup yang terus diperbaharui oleh Tuhan. Jadi ini adalah tujuan doa yang sebenarnya. Dan sebagai orang Kristen yang sudah dewasa di dalam kerohanian, maka dia pasti adalah seorang yang akan selalu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Haus untuk berjumpa dan dekat dengan Tuhan terus. Nah, kemudian apa sih hubungan iman dengan doa? Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu, kalau kita membaca ini kita pasti akan merasa hebat sekali doa daripada Elia ini ya. Dia berdoa meminta hujan tidak turun, maka hujan itu tidak turun. Dia meminta hujan itu turun, maka hujan pun menjadi turun. Hebat sekali kalau kita melihat atau membaca ayat ini dari sudut pandang manusia. Bapak Ibu, mengapa Elia berdoa supaya hujan jangan turun? Nah, kalau kita membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 sampai 18, di sana jelas mengatakan, segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Jadi, dari ayat ini kita tahu Elia berdoa agar hujan tidak turun, itu adalah karena Raja Ahab telah meninggalkan Tuhan. Raja Ahab telah melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran
Sehingga memang kehendak Tuhan hujan itu tidak turun untuk menghukum Raja Ahab. Kalau kita membaca dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 18 ayat 1 di sana dikatakan, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang manusia, kita pasti akan berpikir Elia itu sangat hebat. Karena doanya, maka hujan tidak turun. Karena doanya, maka hujan pun menjadi turun. Tapi sebenarnya bukan demikian. Mengapa doa Elia dikabulkan? Doanya dikabulkan itu karena isi doa Elia itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang itu yang diinginkan oleh Tuhan terjadi kepada Raja Ahab. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga doa daripada Elia itu dikabulkan. Matius pasal 17 ayat 20 berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Mengapa doanya yang disertai dengan iman itu dikabulkan oleh Tuhan? Doa-doa yang kita panjatkan sampai bisa memindahkan gunung, bukan karena kita berdoa dengan suara kuat, sehingga dikabulkan oleh Tuhan. Jadi jangan pikir sudah menjerit-jerit atau dengan suara yang sangat kuat itu sudah pasti akan dikabulkan doa kita. Atau karena berpuasa berhari-hari, ya, kita berpuasa sampai seminggu atau berminggu-minggu dengan tujuan memaksa Tuhan untuk mengabulkan atau mengikuti keinginan kita. Belum tentu itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi doa kita akan dikabulkan jikalau isi daripada doa kita itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang itu yang Dia ingin berikan kepada kita. Atau memang itu yang diinginkan oleh Tuhan terjadi kepada kita. Sehingga doa kita pun itu dikabulkan oleh Tuhan. Jadi kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, maka doa kita sudah pasti tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan menganggap bahwa apa yang kita doakan, kita minta itu tidak ada faedahnya sama sekali bagi kita ataupun bagi orang lain, maka sudah tentu doa itu tidak akan terkabul. Oleh sebab itu Bapak Ibu, malam ini saya mengajak kita untuk mengingat 3 poin ya tentang doa, yaitu yang pertama, doa harus menjadi gaya hidup kita. Sebagai tanda bahwa kita benar-benar orang Kristen dan supaya kita bisa menghampiri Tuhan. Tujuan doa bukan memaksa Tuhan mengabulkan doa kita, melainkan supaya hidup kita terus bertumbuh, terus diperbarui oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, doa akan dikabulkan hanya jika isi daripada doa kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau berikan kepada kita. Jadi 3 poin itu Bapak Ibu saya harapkan kita boleh mengingat senantiasa tentang doa, dan saya berharap kita semua boleh mempunyai satu kerinduan terus untuk menghampiri Tuhan, berdoa senantiasa dan menjalin satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Tolong Tuhan, biarlah kami senantiasa memiliki satu kerinduan untuk terus menghampiri Tuhan, mendekat kepada Tuhan, senantiasa membaca firman-Mu setiap hari, dan juga senantiasa menjalin komunikasi yang indah di dalam Tuhan. Tuhan, biarlah melalui setiap perenungan firman Tuhan, bahkan juga doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, hidup kami boleh terus diperbaharui, dan juga hidup kami boleh mengalami satu pertumbuhan yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan menaikkan satu pujian lagi, Bapa yang kekal.
kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Pada malam hari ini kita juga akan berdoa buat jemaat MBC yang sudah berkeluarga. Kita doakan agar dapat menjadi keluarga yang memberi contoh yang baik dan kokoh di dalam Tuhan. Kita juga akan berdoa agar anak-anak dapat bertumbuh dalam pemahaman yang benar akan nilai-nilai kekristenan. Kita juga berdoakan supaya Tuhan memberkati dan mencukupkan semua kebutuhan keluarga jemaat di MDC. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Pada malam hari ini kembali kami datang Tuhan. Kami mau berdoa buat semua jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaat di MDC ini. Biar kami boleh bertumbuh di tempat ini Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan pemeliharaan buat keluarga-keluarga di MDC ini. Engkau cukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Engkau cukupkan segala keperluan mereka. Karena kami percaya Tuhan adalah Allah yang sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Asalkan kami tahu untuk bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan dapat memenuhi semua kebutuhan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan. Kita doakan buat Evangelis Albert Lia Dinata.
untuk sakit lambung luka dan empedu yang agak bengkak. Kita juga berdoa buat Ibu Chiu Xiang Ai, mamanya Jenny yang baru selesai operasi mata. Kita juga berdoa buat pendeta Lasnini Ang, kekurangan albumin. Kita juga doakan buat pendeta Haris Yagian yang sedang menderita sakit stroke. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan penyembuhan, Engkau memulihkan mereka dari sakit penyakit mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat Evangelis Albert Diadinata, di mana Bapak Albert sedang sakit pada lambungnya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, dan juga di dalam empedunya ada terdapat luka. Kiranya Tuhan yang memberikan penyembuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang bekerja di dalam setiap kami. Kami juga berdoa buat mamanya Jenny. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan untuk penyakit matanya. Dia sudah menyelesaikan operasi sakit matanya. Kiranya Engkau memberkati Mama Jenny, dan kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan kepada Mama Jenny. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada saudari Eli yang sedang sakit. Kiranya Tuhan juga yang memberikan pemulihan kesehatan kepada saudari Eli. Kami juga berdoa Tuhan buat pendeta Lasnini yang kekurangan albumin. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dia, Engkau memulihkan sakit penyakitnya, Engkau angkat sakitnya Tuhan, agar mereka semua boleh disembuhkan Tuhan, dan mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan kami adalah Allah yang sanggup untuk menyembuhkan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Engkau, kami percaya Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Kami juga berdoa buat pendeta Haris Yagian yang sedang sakit stroke. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta Haris, berikan dia kesembuhan, pemulihan di dalam sakit stroke-nya Tuhan. Engkau angkat sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudari kami semuanya yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, yang sedang sakit, yang sedang mengalami proses kesembuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan seutuhnya, karena kami percaya Allah kami sanggup untuk melakukan semuanya itu. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama menutup doa malam kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今天赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.